Sunan Kudus. Asal-usul Sunan Kudus. Jafar Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji alias Sunan Ngudung di Jipang Panolan, letaknya di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut Sunan Ngudung gugur, sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Sementara ibu Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September tahun 1406. Dengan demikian Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Ampel. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Adapun menurut sebuah sumber yang dapat dipercaya kebenarannya, Sunan Kudus adalah putra Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan. Ada yang mengatakan, letak kota Jipang Panolan ini berada di sebelah utara kota Blora di dalam babat Tanah Jawa. Disebutkan bahwa Sunan Ngudung pernah memimpin pasukan Demak Bintoro yang berperang melawan pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak berhadapan dengan Raden Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran yang sengit dan saling mengeluarkan aji kesaktian itu, Sunan Ngudung gugur sebagai pahlawan syahid. Kedudukannya sebagai Senopati Demak kemudian digantikan oleh Sunan Kudus, yaitu putranya sendiri yang bernama asli Jafar Shadiq. Pasukan Demak hampir saja menderita kekalahan, namun berkat siasat Sunan Kalijaga dan bantuan pusaka dari Raden Patah yang dibawa dan Palembang, kedudukan Demak dan Majapahit akhirnya berimbang. Selanjutnya melalui jalan diplomasi yang dilakukan Patih Wonosalam dan Sunan Kalijaga, peperangan itu dapat dihentikan. Adipati Terung yang memimpin laskar Majapahit diajak damai dan bergabung dengan Raden Patah yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Keadaan pun berbalik. Adipati Terung dan pengikutnya bergabung dengan tentara Demak dan menggempur tentara Majapahit hingga ke sebelah timur. Pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh pasukan Demak. Perjalanan dakwah Sunan Kudus. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ayah Sunan Kudus merupakan seorang ulama sekaligus saudara kandung dari Sunan Ampel. Oleh sebab itu, di masa anak-anak hingga remaja dan sebelum mulai berdakwah, Sunan Kudus lebih dahulu berguru kepada ayahnya. Di samping itu, Sunan Kudus juga memperdalam ajaran Islam dengan belajar kepada beberapa ulama besar lainnya, mulai dari Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, hingga Sunan Ampel yang tak lain adalah pamannya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, Sunan Kudus mudah memahami setiap ajaran yang beliau terima dari para ulama yang menjadi gurunya. Namun, Sunan Kudus tak hanya pandai dalam hal akal. Sunan Kudus juga sangat pandai dalam hal sosial dan emosi. Hal ini terbukti dari strategi-strategi yang digunakan Sunan Kudus dalam berdakwah. Pasalnya dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus menggunakan cara-cara yang bijaksana. Sunan Kudus menyesuaikan strateginya dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Maka tak heran jika Sunan Kudus mempunyai pendekatan yang sangat menjunjung toleransi. Saat Sunan Kudus mulai berdakwah, Hindu-Buddha masih jadi agama yang mayoritas di Kudus. Karenanya, Sunan Kudus melakukan pendekatan ke masyarakat dengan berusaha mengakulturasi budaya Islam dan budaya kedua agama tersebut. Selain itu, sama seperti para wali songo lainnya, Sunan Kudus juga menggunakan pendekatan seni dalam berdakwah. Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bukti kecerdasan Sunan Kudus dalam mengakulturasi budaya Islam dan budaya Hindu. Untuk mendekatkan masyarakat dengan masjid, Sunan Kudus membangun masjid dengan menara yang mirip seperti candi.
Masjid Kudus atau yang juga disebut Masjid Al-Aqsa itu dibangun Sunan Kudus bersama masyarakat pada tahun 956 hari atau 1537 M. Bukti lainnya, untuk bentuk penghormatan pada masyarakat Hindu, Sunan Kudus meminta kepada masyarakat setempat yang sudah memeluk Islam untuk tidak memotong hewan kurban sapi saat Idul Adha. Hal ini dilakukan untuk menghormati masyarakat yang masih dan yang dulunya menganut agama Hindu, sebab seperti yang diketahui dalam agama tersebut, sapi merupakan hewan yang dianggap suci. Sebagai gantinya, Sunan Kudus menyarankan untuk menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Menariknya, tradisi menyembelih kerbau di hari raya Idul Adha ini masih dilakukan masyarakat Kudus sampai sekarang. Di Kudus, Sunan Kudus tak saja menyebarkan ajaran Islam. Lebih dari itu, Sunan Kudus juga mengajarkan beberapa keterampilan yang berguna bagi masyarakat. Beberapa keterampilan tersebut antara lain, mulai dari pendi besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Selain menyebarkan agama Islam di Kudus, Sunan Kudus juga pernah diangkat sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak. Masjid tersebut merupakan masjid kerajaan Islam Demak yang sempat menjadi pusat dakwah agama Islam. Guru Raden Jafar Sodik Sunan Kudus. Di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri, Raden Jafar Sodik juga belajar kepada beberapa ulama terkenal. Di antaranya kepada Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang dan Sunan Ampel. Nama asli Kiai Telingsing adalah Nalingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Hu. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Jenderal Cheng Hu yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa untuk mengadakan tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Telingsing cukup dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Juwana sebelah timur. Di sana beliau bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajarkan para penduduk seni ukir yang indah. Banyak yang datang berguru seni ukir kepada Kiai Telingsing, termasuk Raden Jafar Sodik sendiri. Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari negeri Cina itu, Jafar Sodik mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina, yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Raden Jafar Sodik di masa yang akan datang, yaitu tatkala menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha.